Ini yang ngomong ya. Jadi maksud saya begini. Jadi yang menulis komentar tadi siapa? Ini Ustaz. Nah, ini ada yang namanya imprimatur nih. MGR Donatus Jagom SPD, Uskup Agung ND. Sini ini kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari kitab Bible yang sama yang versi Yerusalem. Ya. Versi Yerusalem itu diterbitkan tahun 1966. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh percetakan Anorus ND. Nah, jadi kalimat atau ayat yang tadi itu memang sudah sangat populer bahwa ayat itu ternyata memang tidak otentik. Kalau orang Islam bilang tidak sahih gitu. Istilahnya gitu ya. Ayat itu tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu orang menyalin kitab yang disebut kitab suci, itu mereka menyalin dalam bentuk kolom-kolom, Ustaz. Ada yang 2 kolom, ada yang 6 kolom. Biasanya nanti yang disalin itu nanti sama penyalinnya biasanya suka ada catatan di pinggir halaman. Tadi dikatakan ini aslinya adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi tadinya pemikiran agama menjadi agama ya. Dengan ayat itu akhirnya saya mendapatkan bukti seperti ini. Baru saya merasa kalau begitu ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Akhirnya saya belajar agama-agama yang lain. Kristen akhirnya saya ketahui bahwa itu Kristen artinya adalah gelar daripada Yesus. Kristen bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, bahasa Arabnya Al-Masih ternyata. Tapi konsepnya sedikit berbeda ya kalau Isa Al-Masih dan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yahudi itu ternyata adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam yang kita kenal. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama tersebut. Ketika Islam, saya pikir nama nabi, nama orang, gelar orang. Ternyata artinya, seperti tadi Ustaz jelaskan, berserah diri ya. Atau selamat, taat, patuh, tunduk, atau damai. Ketika saya membandingkan semuanya ini, ternyata dipecah lagi menjadi yang disebut dengan agama samawi dan agama ardi atau bumi. Yang agama samawi akhirnya mau nggak mau saya harus pelajari secara detail, yang mana saya akhirnya menemukan bahwa kitab yang dulu saya punya ini